Siapa yang tidak mengenal Letnan Jenderal Sarwo Edi Wibowo? Letjen Sarwo Edi Wibowo adalah jenderal penumpas PKI saat tragedi G30S. Peristiwa berdarah penculikan para jenderal pimpinan Angkatan Darat terjadi pada awal Oktober tahun 1965. Sarwo Edi berpangkat kolonel. Kala itu ia sedang memimpin pasukan elit Angkatan Darat, yakni Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD yang kini bernama Kopassus. Ketika Jenderal Ahmad Yani bersama 5 jenderal dan 1 perwira pertama Angkatan Darat dibunuh di Lubang Buaya, Sarwo Edi Wibowo adalah komandan RPKAD, pasukan elit yang kenyang dengan berbagai operasi militer. Jenderal Ahmad Yani sendiri, selain sebagai atasan juga kawan dekat Sarwo Edi, bisa dikatakan Ahmad Yani dan Sarwo Edi punya ikatan emosional. Mendiang Ibu Ani Yudhoyono dalam buku biografinya, Kepak Sayap Putri Prajurit yang ditulis oleh Albertin Endah menceritakan detik-detik saat ayahnya, Sarwo Edi, tahu Jenderal Ahmad Yani diculik. Saat itu, pagi sekali Mayor Subardi, ajudan Jenderal Ahmad Yani, datang menggedor pintu rumah dinas Sarwo Edi di Cijantung. Sembari menangis, Mayor Subardi memberitahu Sarwo Edi jika Ahmad Yani telah ditembak dan diculik. Seperti diketahui, setelah tahu sejumlah jenderal pimpinan Angkatan Darat diculik, Pangkostrat saat itu Maijen Soeharto langsung mengkonsolidasikan kekuatan. Ia lantas memerintah Herman Saren Sudiro, seorang perwira Angkatan Darat, untuk memanggil Kolonel Sarwo Edi, komandan RPKAD, agar datang ke markas Kostrad. Herman pun berangkat dengan menumpang panser. Menjelang siang, Herman tiba di markas RPKAD dan menyerahkan surat perintah dari Soeharto. Ternyata Sarwo Edi sudah tahu jika Ahmad Yani dan beberapa jenderal diculik setelah diberitahu Mayor Subardi, ajudan Ahmad Yani, yang datang pagi hari menggedor rumahnya. Setelah itu, Sarwo Edi langsung mengorganisir pasukan RPKAD. Lalu bersama dengan Herman, Sarwo bergerak menuju markas Kostrad untuk menemui Pangkostrat saat itu Maijen Soeharto. Sejarah pun mencatat, pasukan RPKAD yang dipimpinnya menjadi pasukan andalan dalam memukul balik kelompok Gerakan 30 September yang jadi pelaku penculikan para jenderal. Kelompok Gerakan 30 September ini dikomandani oleh Letkol Untung Syamsuri, salah satu komandan Batalion Cakrabirawa, Satuan Pasukan Khusus Pengawal Presiden Soekarno. Seperti diketahui, pasukan RPKAD yang kemudian merebut gedung RRI yang sebelumnya dikuasai kelompok 30 September. Pasukan RPKAD pula yang kemudian menyerbu kawasan Pangkalan Halim Perdana Kusuma yang dicurigai jadi basis kelompok Gerakan 30 September. Dan pasukan RPKAD pula yang setelah itu diperintah Maijen Soeharto untuk bergerak ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali menumpas pendukung Gerakan 30 September. Dan Sarwo Edi yang memimpin langsung operasi penumpasan tersebut. Ada sebuah cerita menarik tentang sosok komandan baret merah legendaris itu yang diungkap Salim Said, mantan wartawan yang kini jadi guru besar tersebut. Dalam bukunya, Menyaksikan 30 tahun pemerintahan otoriter Soeharto, Salim bercerita jika dirinya punya kedekatan dengan Sarwo Edi. Kata Salim, ia mulai bersahabat dengan Sarwo Edi saat ikut meliput operasi penumpasan PKI yang dilakukan RPKAD. Ketika itu, Salim sedang jadi reporter harian Angkatan Bersenjata. Sejak saat itulah Salim bersahabat dengan Sarwo Edi, persahabatan yang tetap terpelihara sampai komandan RPKAD itu meninggal dunia. Kami berjumpa di Solo dalam posisi saya sebagai reporter muda yang meliput operasi RPKAD, membersihkan Gestapo di kalangan militer Jawa Tengah waktu itu. Persahabatan kami berlangsung hampir 30 tahun lamanya, kata Salim dalam bukunya. Masih kata Salim dalam bukunya, selama bergaul dengan Sarwo Edi, tidak pernah ia mendengar komandan baret merah itu mengeluarkan kritikan pada Soeharto, apalagi sampai menjelekannya. Hanya satu yang diingat Salim, Sarwo Edi pernah merasa heran, kenapa tak satu pun anak Soeharto yang menjadi tentara. Kok Pak Harto itu tak seorang pun anaknya yang jadi tentara. Begitu kata Sarwo Edi pada Salim Said. Salim masih ingat, Sarwo Edi mengucapkan itu pada tahun 80-an.
Sarwo Edi sendiri seperti diketahui akhirnya dipinggirkan Soeharto. Kata Salim, tak seperti keluarga Soeharto di mana anak-anaknya kaya raya. Sarwo Edi sampai akhir hayatnya tak pernah punya rumah pribadi. Almarhum adalah seorang jenderal terkenal yang tetap tidak punya apa-apa, bahkan tidak punya rumah pribadi hingga akhir hayatnya, kata Salim Said dalam bukunya Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto. Itulah sekelumit kisah Jenderal Sarwo Edi Wibowo, penumpas PKI 65, yang hingga akhir hayatnya tidak memiliki rumah pribadi. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.